Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hasrin Lamote. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat tabel distribusi data berkelompok. Sebagai contoh, kita akan menggunakan sampel 60 orang responden. Ya. Misalnya ini ada 60 nilai, 60 nilai ulangan siswa dari 2 kelas misalnya. Kita akan menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi data berkelompok. Yang pertama adalah kita menentukan jumlah kelas interval. Itu kita gunakan rumus Turgesh. Tentukan jumlah kelas interval. Jumlah kelas interval data. Ya, ini saya sudah buatkan sigma K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ya, N-nya itu 60 orang responden, jadi log 60. Sehingga kita dapatkan nilai K-nya itu sama dengan, jadi pakai rumus Excel, 1 tambah 3,3 kali itu berarti shift baru tekan ke 8, shift kali, kalau bintang dia, kali log, ya, log, jadi log 10 ya, log 60. Nah, kalau sampelnya 70, log 70 gitu, dan seterusnya ya. Log 60 kita langsung enter saja. Dapat 6,867. Ya. Ini kita bulatkan, itu dapat 7. Kita bulatkan 7. Langkah kedua adalah kita menentukan panjang kelas interval. Kita menentukan panjang kelas interval. Nah, ini saya sudah buatkan juga supaya kelihatan. Rumusnya itu adalah CI itu sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi sigma K yang sudah didapatkan 7 tadi. Maka kita dapatkan CI itu sama dengan, tulis CI sama dengan nilai tertinggi. Jadi untuk mendapatkan nilai CI itu kita cari dulu nilai tertinggi. Kita belum mendapatkannya. Berarti dia nilai maksimum ya. Dan nilai terendah itu nilai minimum. Nilai maksimum itu kita pakai rumus sama dengan max ya. Max. Terbuka kurungnya. Kemudian kita blok semua. Ya, kemudian langsung enter boleh. Dapat 90 untuk nilai minimum dan nilai terendah. Pakai nilai rumus itu min, buka kurung. Kemudian kita blok. Langsung enter saja. Dapat 42. Jadi nilai tertingginya itu adalah 90, nilai terendahnya adalah 42. Sehingga kita bisa menghitung nilai CI-nya. Yaitu sama dengan nilai tertinggi kurang nilai terendah, berarti karena dia ada pengurangan, buka kurung. Nilai tertinggi itu 90, dikurang, ini 42, kemudian tutup kurung, dibagi, tanda bagi. Kemudian bagi berapa? Bagi sigma K, kita dapatkan 7. Tinggal enter. Jadi, kita sudah dapatkan panjang kelas interval itu adalah 6,85. Kita bulatkan lagi menjadi 6,8 itu berarti 7 ya. Berikutnya adalah langkah yang sangat penting itu, yaitu kita membuat atau menyusun tabelnya. Itu membuat tabelnya. Tabelnya ya. Membuat tabelnya, tabel distribusi kan ada dari interval nilai, interval nilai
nilai ya. Interval nilai. Kemudian apa lagi? Kemudian frekuensi. Frekuensi artinya banyaknya data dari nilai berapa sampai nilai berapa. Iya. Interval nilai itu kan dimulai dari nilai terendah atau minimum itu 42. Berarti 42. Ya. Kemudian sampai nilai berapa? Itu sebentar kita cari. Kita lihat nilai terendah kan minimum 42, berarti kita mulai dari 42. Ya. Kemudian kita lagi melihat bahwa panjang kelas interval itu adalah 7. Panjang kelas interval itu adalah 7. Ya. Maka tinggal ditambah-tambahkan saja untuk kelas berikutnya. Berarti 42 tambah 7. Berarti sama dengan saja ini 42 tambah 7. Dapat. Nah, tinggal ditarik terus ya. Tarik terus sampai dapat atau melewati nilai maksimum 90 ya. Tinggal ditarik saya terus. Itu tambah-tambah 7 ya. Ini sudah. Berarti sampai sini ya. Sampai 91 ini sudah lewat ya. Ini sudah lewat, kita tandai saja ya. Lewat. Berarti batasnya sampai di sini saja. 84 ya. Berarti kita kasih tanda di sini sampai tanda garis datar, kasih rata tengah supaya bagus. Kemudian nilai 42 sampai berapa ini untuk kelas pertama? 42 sampai, nah ini kan kelas kedua kan mulai 49, berarti dia 48. Untuk kelas kedua itu berarti 49, jadi 42, 48, 49 sampai sebelum 56, berarti 55. Nah, itu kalau kita ulang-ulang terus, ya bisa. Tapi kita mau cara cepat itu, kita hapus bulan dulu. Jadi kita mulai saja sama dengan, berarti langsung saja ini 49 dikurang 1. Tinggal ditarik. Jadi ini baru ditarik. Sampai. Ya. Nah, kalau ini kita hapus, maka berpengaruh ini. Maka di sini di terakhirnya kita terus ulang, 0 saja. 90 ya. Ya. Jadi kita sudah dapat apa lagi namanya? Kelas-kelas ya. Kelas pertama itu 42 sampai 48, 49 sampai 52 dan seterusnya. Maka berikutnya kita akan mencari frekuensinya dari masing-masing kelas itu. Nah, cara kita ini untuk mendapatkan frekuensi, kita awali dengan mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif yaitu menyatakan akumulasi nilai untuk kelas pertama itu yang kurang dari ya yang paling tinggi 48, berarti 48 ke bawah. Untuk kelas kedua itu berarti yang frekuensi kumulatif dari nilai yang 55 ke bawah dan seterusnya. Berarti kita bisa hitung bahwa nilai frekuensi kumulatif itu adalah kita pakai rumus kontif. Kontif itu menyatakan yang ini banyaknya data yang if itu menyatakan yang mempunyai kriteria. Data yang mana? Rank itu adalah data dari ini, blok saja. Ya, blok saja. Kemudian kita apa? Kita kunci dengan menekan F4. F4. Maka dia langsung ada tanda dolar ini. Perhatikan tanda dolar. Ya. Kemudian kita tekan apa lagi? Nah, ini perhatikan ini dia pakai sini kriteria titik koma, kita pakai titik koma. Karena komputer saya ini yaitu setting Indonesia, maka pakai titik koma. Tergantung komputernya masing-masing. Ada kalau yang setting Inggris maka dia pakai koma. Makanya kita lihat di sini rank, kemudian apa tulisannya? Oh, dia titik koma, pakai titik koma. Kalau dia koma, maka dia pakai koma. Begitu. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya itu adalah yang nilai yang 48 ke bawah. Berarti kriteria kurang dari berarti tanda petik. Karena kurang dari itu adalah stringnya. Maka dia harus diawali dengan tanda petik, tanda kurang dari, kemudian ada sama dengan.
Karena dia sama dengan itu berarti batas tertinggi itu 48 sama dengannya. Kemudian pakai apa lagi? Pakai kata dan, pakai tanda dan. Kemudian klik yang ini 48. Kemudian tinggal tutup kurung, baru enter. Sudah dapat ya frekuensi kumulatif untuk kelas pertama 1. Ini tinggal ditarik ke bawah saja karena kita sudah kunci tadi. Maka dapat ya. Perhatikan, di sini itu harus sama dengan jumlah banyaknya data kita. Banyak data tadi kita berapa nih? Ada 60 responden, 60 data. Maka frekuensi kumulatifnya harus juga sama 60. Kalau tidak sampai 60 berarti ada yang salah di situ. Dicek kembali. Kalau ini sudah benar, kalau sudah sama. Sehingga frekuensi untuk masing-masing kelas itu sudah bisa kita dapatkan. Bagaimana caranya? Kita langsung saja pakai sama dengan, kemudian untuk kelas yang pertama itu otomatis frekuensi kumulatif itu sama dengan itu saja. 1. Untuk frekuensi kelas kedua, berarti dia adalah frekuensi kumulatif kelas pertama dikurang dengan frekuensi kumulatif kelas kedua, dan seterusnya. Kalau untuk yang ketiga tinggal dikurang-kurang saja. Jadi supaya gampangnya itu langsung ditarik saja. Langsung ditarik. Maka sudah kita dapat semua. Untuk menentukan apakah jumlah yang ini, frekuensinya ini sama dengan 60 yang ini, harus sama ya. Kalau kita sama berarti yang keliru. Maka kita coba buat jumlah di sini. Jumlah. Pakai rumus sum saja atau pakai bisa langsung klik ini. Klik yang atas sum ini. Nah, dia otomatis langsung untuk tulisan sum ya, langsung dia blok, baru tinggal enter. 60 sama. Karena sudah sama, berarti tabel kita, tabel distribusi frekuensi yang kita buat itu sudah benar. Maka selesailah tugas kita untuk membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok dengan data yang ada itu 60 responden seperti ini. Nah, demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.